Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan melanjutkan ya materi terkait dengan perubahan sosial, melanjutkan dari materi yang sebelumnya seperti itu. Di mana materi sebelumnya kita sudah tahu yang namanya definisi perubahan sosial itu seperti apa, ciri-cirinya itu seperti apa, ruang lingkupnya itu seperti apa, dan sekarang akan kita lanjutkan bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri kalau dilihat dari bentuk-bentuknya itu bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama adalah kita melihat perubahan sosial itu melihat dari segi waktunya, gitu ya, dilihat dari waktunya. Yang kemudian dilihat dari ukurannya, ukuran perubahannya ya, dampak perubahannya gitu, dampak perubahan sosial itu sendiri. Kemudian kita melihat dari alasannya ya, alasan perubahan sosial itu sendiri karena apa. Oke, kita akan melihat secara singkat dulu karena nanti ada penjelasan yang lebih detailnya, yaitu dilihat dari waktunya ya. Perubahan sosial dilihat dari waktu, yaitu perubahan sosial yang berlangsung secara lambat itu disebut dengan evolusi, dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat itu disebut dengan revolusi. Kemudian kalau dilihat dari ukuran perubahannya, yaitu perubahan sosial yang berlangsung dengan skala yang kecil, kemudian ada perubahan sosial yang berlangsung dengan skala yang besar. Adapun dari alasannya, yaitu perubahan sosial yang berlangsung karena dikehendaki atau direncanakan, dan perubahan sosial yang berlangsung karena tidak dikehendaki atau tidak direncanakan sebelumnya seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan bahas satu-satu ya terkait dengan bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu sendiri. Pertama, kita melihat dari segi waktu, di mana tadi kita sebutkan bahwa perubahan sosial yang berlangsung secara lambat disebut dengan evolusi, dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat disebut dengan yang namanya revolusi. Otomatis dua kalimat ini sudah sering kali teman-teman dengar dan cukup familiar, dan kita akan menggunakan kata-kata tersebut ke dalam perubahan sosial. Oke, yang pertama, perubahan yang lambat atau evolusi ya. Kalau kita tahu ya yang namanya perubahan lambat berarti jangka waktunya itu butuh waktu yang sangat-sangat lama, dan terlihat bahwa perubahan ini biasanya itu tidak direncanakan. Terjadi karena manusia benar-benar ingin menyesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, kondisi yang baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat yang ada. Contohnya, dulu masyarakat itu atau orang-orang itu kalau mau mencari makan atau memenuhi kebutuhannya, mereka berburu gitu ya, berburu ya, mencari buruan, terus nomaden gitu. Kalau misalnya di sini ada pohon apa yang menghasilkan tertentu ya, dia akan pindah-pindah. Kalau habis dia pindah lagi. Kemudian masuk ke masyarakat agraris. Mulailah dia bercocok tanam. Mereka bercocok tanam sendiri, menanam apa yang mereka ingin konsumsi dan sebagainya. Dan berkembang menjadi masyarakat yang industri. Ini dari masyarakat berburu, fase berburu sampai dengan industri mungkin seperti kita sekarang ini, bahkan sampai ke teknologi, itu butuh waktu yang lama. Nah, benar-benar butuh waktu yang sangat-sangat lama. Maka dari itu ini disebut dengan perubahan yang lambat atau evolusi. Evolusi sendiri ini dibagi menjadi tiga teori besar, yaitu yang pertama adalah unilinear theories of evolution, di mana perkembangan masyarakat itu melalui tahapan, dari tahapan yang sederhana ke tahapan yang kompleks. Misalnya ya dari pendapat Emerson, dari masyarakat tradisional ke modern, seperti yang tadi contoh di atas ya, masyarakat yang benar-benar tradisional ke modern. Itu melalui dari tahapan-tahapan tertentu. Ada juga universal theories of evolution, di mana perkembangan masyarakat itu tidak perlu melalui tahapan-tahapan yang tetap. Misalnya dari Herbert Spencer, perkembangan masyarakat itu dari kelompok yang homogen ke kelompok yang heterogen, baik sifat maupun susunannya. Misalnya kelompok homogen itu seperti apa? Kelompok-kelompok pedesaan misalnya ya kan, profesinya ya kurang lebihnya mayoritas petani, ya tinggalnya di situ, lingkupnya seperti itu. Kemudian berkembang menjadi besar menjadi sebuah perkotaan ya, kota kecil, kota sedang, akhirnya jadi metropolitan maupun megapolitan, misalnya seperti New York ya. New York dan sebagainya, otomatis orang-orangnya akan heterogen dari berbagai kalangan, dari berbagai ras, dari berbagai latar belakang ngumpul di situ semua gitu. Itu juga butuh waktu atau proses yang
lama seperti itu. Tidak melalui tahapan ya, intinya dari homogen ke heterogen. That's it gitu. Secara simpelnya dari Universal Theories of Evolution untuk perubahan sosial itu seperti itu. Ada juga yang multi-line theories of evolution. Ini lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahapan-tahapan perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Ini lebih ke teori sih ya, atau akademis atau penelitian seperti itu. Contohnya misalnya kayak penelitian terkait dengan pengaruh perubahan sistem mata pencaharian dari berburu ke pertanian terhadap sistem kekeluargaan ya. Itu mempelajari atau fokus keilmuan terkait hal itu. Perubahannya apa sih dari pertanian ke berburu, atau dari berburu ke pertanian, itu kalau kekeluargaan itu ada perubahan nggak sih gitu. Siapa tahu ketika berburu dulu keluarganya mempunyai job desk berburu tertentu, ada yang bagian depan, ada bagian ya, yang manah gitu ya, terus ada bagian yang menggiring dan sebagainya. Tapi ketika udah ke pertanian mungkin secara job desk pekerjaan udah berbeda, ada yang berburu mungkin ya, tapi tidak banyak. Ada yang menanam, bercocok tanam, ada yang panen, ada yang mempersiapkan apa dan sebagainya. Di sistem kekeluargaan itu menjadi seperti apa? Atau contoh yang berikutnya adalah perubahan yang evolusioner, sering tidak dirasakan. Kita perlu ketahui bahwa yang namanya evolusi itu sering nggak dirasakan sebagai sebuah perubahan, karena masyarakat telah berhasil menyesuaikan diri secara sempurna terhadap perubahan yang terjadi. Yang namanya juga evolusi ya. Contohnya tadi ya, kalau tadi yang berburu dan sebagainya, contohnya misalnya dari yang non teknologi gitu ya, misalnya contohnya di sini nih, mengirimkan pesan menggunakan batu gitu ya, menggunakan batu sampai ke Twitter. Sekarang kita pakai message Twitter, email dan sebagainya, itu kita nggak ngerasain ada suatu perubahan manusia gitu, karena lama gitu, dan kita langsung beradaptasi. Mungkin bayi cenger zaman sekarang udah bisa ngirim email gitu ya, pada contohnya seperti itu, dan itu normal-normal aja bagi kita gitu. Nah, ini yang bersifat evolusioner, dan ini perlu kita pelajarin juga gitu ya. Perlu kita pelajari juga dulu tuh sistem keluargaan itu seperti apa sih di kehidupan sebelum ada perubahan teknologi, atau zaman dulu kalau kita tanya kakek nenek kita sama yang kita yang sekarang, otomatis karakter di masyarakat otomatis akan berbeda ya. Seperti itu. Dulu juga sosial media juga makin lama makin berkembang ya. Dulu zaman saya ada Friendster ya, ada Pet dan sebagainya. Sekarang ya lebih ke dilalah bisa mempertahankan perusahaan ini, kayak Facebook itu masih ya, Instagram dan sebagainya ya, berkembang ke TikTok dan sebagainya itu juga ya. Dan itu diterima-terima aja di masyarakat. Karena apa? Karena kita manusia, masyarakat udah menyesuaikan diri secara sempurna. Kenapa? Karena waktunya yang lama. Berbeda dengan yang cepat, mungkin ada gejolak-gejolak di yang terjadi seperti itu. Itu tentang evolusi ya. Bagaimana dengan revolusi? Nah, ini perubahan yang cepat. Di mana perubahan atau pergantian yang cepat ini terhadap beberapa aspek kehidupan yang penting biasanya terjadi di aspek kehidupan yang penting untuk revolusi ini sendiri, revolusi perubahan sosial di masyarakat. Perubahan yang terjadi secara cepat ini mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok di kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi tanpa rencana, tapi juga bisa direncanakan terlebih dahulu gitu. Bisa juga revolusi itu tanpa rencana atau direncanakan terlebih dahulu. Kebanyakan sih direncanakan terlebih dahulu. Contohnya saja revolusi industri ya, tahap produksi tanpa mesin menuju tahap produksi dengan mesin. Otomatis ini mengubah sistem kekeluargaan, hubungan buruh, majikan dan yang lain-lainnya, yang tadinya sebelumnya nggak ada mesin terus tiba-tiba ada mesin. Sesingkat itu. Beda dengan evolusi yang tadi, dari berburu, bertani, baru ke industri. Kalau ini kita fokusnya udah ke zoom in ya, zoom in di revolusi industri itu sendiri yang cepat. Kita baru ngomong industri, belum revolusi teknologi informasi, itu udah cepet-cepet banget gitu, eksponensial perkembangannya. Nah, untuk revolusi sendiri ada syarat-syarat tertentu untuk terjadinya revolusi ya. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan perubahan. Jadi masyarakat juga kalau bisa benar-benar kepengen mengadakan perubahan tertentu gitu, yang diawali dengan adanya perasaan nggak puas terhadap keadaan yang saat ini, sehingga benar-benar mendorong kepengen
ada perubahan gitu ya, mendorong terjadinya suatu perubahan. Benar-benar awalnya kurang puas sehingga kepengen berubah. Kemudian setidaknya ada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu untuk memimpin masyarakat tersebut. Untuk apa? Untuk berubah gitu ya. Dan pemimpin tersebut mampu menampung keinginan dan aspirasi warga yang dirumuskan ke dalam program perubahan. Kemudian pemimpin tersebut juga mampu menunjukkan tujuan secara konkret. Ya, kita berubahnya mau ke arah mana sih? Dan dapat dilihat oleh masyarakat serta tujuan yang abstrak, misalnya yang abstrak, perubahan suatu ideologi tertentu misalnya itu juga bisa gitu ya. Kadang-kadang zaman dulu gitu ya, ketika orang kepingin digeser dari ideologi satu ke ideologi yang lainnya gitu ya, ideologi satu ke ideologinya itu biasanya dicokokin dulu ya, cokokin bahwa ideologi yang sekarang tuh kayak gini kayak gini kayak gini, kemudian ketika sudah ibaratnya kayak di brainwash ya, ketika sudah dihilangin gitu, oh terus ditawarkan ideologi dengan menjanjikan hope-hope ya, harapan-harapan tertentu gitu. Itu contohnya seperti itu gitu. Ya. Kemudian harus ada momentum ya. Ini paling penting menurut saya ya. Revolusi, perencanaan revolusi yang matang tanpa momentum yang tepat itu bisa juga gagal gitu. Nah, harus ada momentum untuk revolusi, yaitu saat dengan keadaan dan faktor yang tepat untuk melakukan suatu gerakan tertentu, terserah ya, mau gerakan politik, gerakan ke arah industri, gerakan yang seperti apa, revolusi yang seperti apa, itu terserah ya, karena kalau tidak tepat sama juga susah gitu. Contohnya misalnya pada tahun 98 gitu ya, itu juga harus ada momentum yang tepat untuk melakukan revolusi, misalnya dari Orde Baru ke reformasi. Itu kalau nggak tepat ya sama aja, tenaganya udah ini tapi momennya nggak tepat ya. Misalnya seperti itu. Revolusi industri juga sama. Kenapa? Mungkin kita sudah melihat di masyarakat bahwa masyarakat udah capek atau kurang puas gitu, atau kondisi tenaga kerja yang sedang minim gitu ya, yang dari produksinya sebelum pakai mesin udah capek gitu, terus tenaga kerjanya minim gitu ya, terus hasilnya kurang memuaskan. Ada gejolak-gejolak seperti itu ya, gejala-gejala seperti itu di masyarakat, akhirnya ditawarkanlah yang namanya, oh kita harus membuat suatu mesin untuk mendukung produksi. Nah itu harus ada yang memotori semua. Momennya apa? Momennya adalah ketidakpuasan dari masyarakat secara meluas itu, sehingga ketika masuk masyarakat menanggapi dengan baik, ya itu langsung akhirnya ketemulah gitu ya suatu perubahan yang cepat seperti itu. Kemudian oh ya, sebelum sebelum masuk yang ini, perlu diketahui bahwa yang namanya dampak revolusi itu bisa positif ya, tapi bisa juga negatif gitu ya. Karena perubahan secara cepat, tidak semua elemen masyarakat itu mampu menerima perubahan yang cepat tersebut. Mungkin bagi penggerak revolusinya it's okay gitu, karena yang di ideologi atau idenya itu berasal dari dia sendiri. Tapi kadang-kadang membawa efek-efek yang efek samping yang ada misalnya negatif, merugikan. Contohnya tahun 98 ya, ya ada yang kehilangan sana keluarganya dan sebagainya. Otomatis perubahan cepat itu ada orang yang kurang menerima dengan baik, menyisakan sedikit luka di hati gitu ya, dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Itu kalau perubahan revolusinya itu diarah ke yang politik mungkin seperti itu ya. Dan juga contoh-contoh yang lainnya juga bisa, misalnya revolusi industri ya, secara pembawanya, secara corporate enterprise mungkin dengan adanya mesin sangat terbantu, tapi kadang-kadang ada kalangan masyarakat yang akhirnya kehilangan pekerjaan gara-gara ada mesin yang menggantikan. Itu seperti itu contohnya terkait dengan revolusi, dampaknya ya, dampak revolusi itu sendiri. Kemudian masuk yang kedua, yaitu perubahan sosial yang dilihat dari ukurannya ya. Ada yang skala kecil dan juga ada yang berlangsung dengan skala besar. Untuk perubahan yang kecil sendiri, ini biasanya perubahan-perubahan yang terjadi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti di masyarakat gitu ya. Ada perubahan tapi nggak ngefek-ngefek amat lah di masyarakat gitu. Dimana contohnya kayak perubahan mode pakaian, gaya rambut, ini nggak mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan gitu. Contohnya aja kita ngelihat dari lapisan masyarakat tani gitu ya, masyarakat petani. Mungkin petani zaman dulu ya baju-bajunya ya seperti ini ya, sangat-sangat simpel sekali ya, nggak pakai atasan, cuma pakai bawahan aja, dan bawahannya pendek-pendek segini gitu. Tapi sekarang kalau kita ngelihat petani ya, ya mungkin pakai baju ya tetap caping dan sebagainya. Kalau ini dulu pakai apa namanya ini ya, topi yang zaman dulu penutup kepala zaman dulu, sekarang pakai caping atau mungkin nggak pakai.
model pakaiannya ya simple, padahal dunia tani kan terkait fashion kan nggak begitu aware, tapi kita ngelihat sendiri ada perubahan di sini, dan ini perubahan yang kecil gitu, nggak ada masalah gitu. Dulu gaya rambutnya kayak apa, sekarang gaya rambutnya seperti apa, ya nyantai-nyantai aja gitu ya, tidak membawa dampak yang berarti pada masyarakat. Itu contohnya misalnya kayak perubahan kecil. Adapun perubahan besar ini yang terjadi, perubahan yang terjadi membawa pengaruh langsung dan berarti di masyarakat. Industrialisasi yang terjadi pada masyarakat agraris, masyarakat petani, otomatis membawa pengaruh yang besar dalam masyarakat. Penggunaan mesin, misalnya mesin pestisida dulu mungkin belum ada ya, zaman nenek moyang kita ya, zaman penjajahan dulu gitu ya. Terus sekarang masyarakat tani ya, dengan adanya industrialisasi ya, perubahannya sangat-sangat besar gitu untuk produksi maupun produktivitas pertanian. Oke, kemudian ini terkait dengan alasan ya, berlangsung karena dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Untuk perubahan yang dikehendaki sendiri atau yang direncanakan sendiri, ini merupakan perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang menghendaki perubahan dalam masyarakat. Makanya orang-orang ini disebut dengan agent of change ya, bisa dari seseorang maupun institusi swasta maupun pemerintah, di mana perencanaan perubahan masyarakat itu dapat disebut dengan social engineering atau social planning. Nah, perubahan yang disengaja atau direncanakan itu misalnya disebut dengan istilah pembangunan atau modernisasi gitu. Contoh-contohnya misalnya ya ini gitu ya, modernisasi, berubah dan sebagainya, ini direncanakan semuanya kayak gitu. Bisa juga kan kadang-kadang mahasiswa pun bisa menjadi yang namanya agent of change atau social engineer gitu ya, dimana di masyarakat kampus misalnya, kalau di lembaga-lembaga islami gitu ya, lembaga-lembaga dakwah sendiri biasanya agent of change ya, social engineer, atau misalnya kayak BEM dan sebagainya kepingin membawa perubahan. Misalnya kalau di lembaga dakwah atau lembaga yang islami sendiri, dia mencoba untuk merubah kampus gitu yang tadinya mungkin hmm, belum terlalu islami. Dengan adanya program-program mereka, diharapkan dalam waktu yang saya 1 tahun atau dalam waktu 5 tahun lah gitu ya, biar terasa perubahannya. Itu yang tadinya anak-anaknya atau mahasiswa-mahasiswanya jarang ke masjid, sekarang jadi suka ke masjid, civitas akademikanya baik mahasiswa khususnya ya, misalnya di ranah mahasiswa itu juga bisa seperti itu. Atau BEM misalnya, agar misalnya lebih melek politik kenegaraan, supaya kita lebih aware terhadap terhadap impact-impact atau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, misalnya juga seperti itu, dibuktikan dengan partisipasi di pemilihan atau partisipasi dalam diskusi-diskusi terbuka terkait dengan politik kenegaraan atau politik daerah seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Adapun yang berbentuk fisik ya seperti yang ada di gambar ini gitu ya. Kalau di desa mungkin merencanakan perubahan desa, misalnya membangun irigasi dirapatin dulu, atau membangun apalah dan sebagainya, kebersihan lingkungan, atau di perkotaan urban farming seperti ini dan sebagainya, itu yang direncanakan. Namun ada pula perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki gitu ya, unintended change, yang nggak direncanakan, unplanned change. Perubahan ini terjadi benar-benar di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Contohnya dari gejala sosial misalnya pada musim kemarau yang berkepanjangan dan berakibat sulitnya mendapatkan penghasilan yang cukup, hingga membuat banyak anggota masyarakat nekat melakukan tindakan-tindakan kriminal hanya agar dapat memenuhi keberlangsungan hidupnya. Itu contohnya seperti itu. Bahkan misalnya di masa pandemi ya, banyak orang yang di PHK, mencari pekerjaan susah gitu. Banyak orang-orang pun banyak yang nekat gitu ya, yang nekat untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu ya. Kita ngelihat fenomena-fenomena itu sendiri banyak kok di kota besar di Indonesia maupun di seluruh dunia pun hampir sama. Itu suatu perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki gitu. Sama halnya tadi misalnya revolusi industri, industrinya itu mungkin direncanakan gitu, tapi efek sampingnya ada orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, dan tidak mendapatkan pekerjaan itu mungkin berubah ya, melakukan tindakan nekat. Otomatis harusnya direncanakan sampai situ. Efeknya apa sih kepada masyarakat yang seperti ini? Mungkin dibikin program yang lain agar bisa menampung ya, seharusnya seperti itu. Tapi memang ada yang bisa tersentuh dan ada yang tidak bisa tersentuh. Itu makanya disebut dengan di luar jangkauan ya, seperti itu. Mungkin itu saja terkait dengan perubahan sosial di part 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.